saya melihat langsung. Saya nggak berani nunduk lagi karena ini sudah kayak udah nggak bisa ngomong apa-apa. Saya ngelihat langsung ini mahkota duri. Di sini darah bercucuran, seger banget. Orang melihatnya saya gila. Bikin malu aja. Makanya micin itu dikurangin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Jumpa lagi kita ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Lalu bagaimana jadinya kalau Tuhan itu dipaksakan tiga? Ya umatnya ngaku gila, sahabat. Jadi sekarang mereka baru sadar ya bahwa ternyata mereka itu semua para oten ini adalah orang-orang gila, sahabat. Ya sahabat semuanya, selamat datang kembali di channel Bamtri. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamatkan diri Anda dari oten-oten yang mengaku gila. Sahabat semuanya, ini sudah sering kita lihat ya bahwa para oten ongok-ongok raya itu seringkali berkesaksian bahwa mereka itu selain mengaku umat Islam muslimah yang taat, fanatik dan radikal gitu ya, mereka juga selalu mengaku bahwa bertemu dengan Yesus itu ketika sholat tahajud, sahabat. Saya akan tunjukkan kepada Anda semua bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang melihat, yang mendengarkan suara Yesus, yang berdialog langsung dengan Yesus ketika mereka itu sholat tahajud, sahabat ya. Nah, salah satunya judul yang dibuat oleh Sincopa Pincopi ini ya, sahabat, Muslimah Lampung berdialog langsung dengan Tuhan Yesus saat sholat tahajud. Namanya Ari Mulyani ya, sahabat. Nah, kita coba dengarkan dulu dari menit yang ke-11 ini, sahabat. Bertemu dengan Tuhan Yesus. Sebelumnya saya mau menceritakan latar belakang saya dulu. Saya dilahirkan dari keluarga Muslim. Tapi muslimnya bukan muslim yang begitu taat, ya sedang-sedang. Ibu saya sinden, bapak saya juga seniman, lalu nenek saya itu dukun beranak melahirkan, lalu kakak saya yang dari bujang itu sudah menjadi paranormal. Nah, itu dia perkenalannya ya, sahabat. Dibuka dengan pernyataan dia seorang muslim atau orang yang beragama Islam dulunya, tapi tidak terlalu taat-taat kali gitu ya. Mungkin karena si Ari Mulyani ini sudah sering juga ya menonton kesaksian-kesaksian oten yang kemudian kita reaksi ya, daripada nanti bikin malu gitu kan, jadinya ngaku tidak terlalu taat gitu, sahabat. Tapi meskipun dia ngakunya tidak terlalu taat, sahabat, tapi dia ngaku dia sholat tahajud juga gitu. Saya gini ya, sahabat ya, orang Islam itu, ketaatan orang Islam itu bisa diukur dengan sholat tahajudnya. Ya, jadi orang Islam yang taat itu selain dia menunaikan yang wajib, pasti juga dibarengi dengan ibadah-ibadah sunnah lainnya, salah satunya sholat tahajud. Jadi artinya orang Islam atau muslim-muslimah yang sudah melaksanakan sholat tahajud ini adalah orang-orang yang bisa dikatakan taat gitu ya, sahabat ya. Makanya Sincopa Pincopi ini sering membuat judul itu muslim-muslimah ini tahajud gitu. Ini kan sangat kontradiksi ya. Dia ngakunya tidak terlalu taat tapi melaksanakan sholat tahajud gitu. Atau memang karena dia tidak pernah melaksanakan sholat wajib tapi sholat tahajud sering gitu. Kan ongok raya namanya. Yang wajib ditinggalkan, yang sunnah dilaksanakan. Itu yang namanya ongok raya itu, sahabat. Nah, di menit 37 dia mengaku ya, di sini dia melaksanakan sholat tahajud dan kemudian apa yang terjadi? Coba kita dengarkan. Semakin itu lagi yang didoakan. Lalu di situ baca Yasin itu lebih dari 3 kali. Berkali-kali nggak kerasa sampai malam jam 11 lebih dikit lah, belum ada jam 12. Di situ saya bilang gini, aku mau sholat tahajud lah nanti, saya bilang kan. Tapi aku mau tidur dulu. Karena apa? Kalau nggak tidur dulu itu kan kurang baik, Mas. Nggak tahu ya, kurang afdal atau gimana gitu. Pokoknya tidur dulu baru boleh sholat tahajud. Nah, saya tidur sekitar 2 jam, jam 2. Aku nggak ngidupin alarm kan, jam 2. Saya bangun, begitu saya bangun, saya langsung seperti biasa, wudhu apa segala macam, saya sholat tahajud. Nah, begitu saya sholat tahajud, di tahiyat akhir ya, sujud yang terakhir,
itu tuh ngerasain di sini kayak ada yang megang gitu. Ini dipegang tes kayak gitu kan, itu rasanya hangat, kayak gimana itu jalan ke belakang ke seluruh tubuh tuh kayak kesetrum gitu, kayak gitu, kayak kesetrum kan ya. Aneh ya, kuping aku tuh kayak bubu semua, tangan aku tuh ngerasain beda banget. Saya bilang kok aku mau nangis kayak gitu, mau nangis, mau ketawa, mau nangis, ini ngapa sih badan aku kenapa, saya bilang kayak gitu. Lah habis itu sudah kerasa semua, udah agak lama sekitar 10 menit itu saya duduk, udah selesai tuh saya duduk. Begitu saya duduk, saya tahiyat akhir kan, mau salam gitu, mau salam lirik kanan lirik kiri gitu, di depan saya ada yang duduk, ada yang belum salam tuh, ada yang duduk, lalu tangan dia ini beginiin saya, terus saya waktu itu langsung ngerasain nangisnya bener-bener keluar ya, bener-bener nangis. Dia bilang, kamu minta damai? Ya, aku damai itu. Kamu cari jalan yang lurus untuk menyelesaikan masalahmu? Ya, akulah jalan itu yang lurus. Kamu mau tidak cerai? Ya, aku kehendaki itu. Seperti itu, lalu saya melihat langsung. Saya nggak berani nunduk lagi karena ini sudah kayak udah nggak bisa ngomong apa-apa. Saya ngeliat langsung ini mahkota duri. Di sini darah bercucuran, seger banget. Lalu di sininya apa ya? Pokoknya ada darah mengalir begini, kanan kiri mengalir. Yang satu pegang tongkat kayak gitu. Tuhan Yesus. Senyum Rian. Coba ketawa Rian, ketawa. Tawa. Saya hanya berpikir begini ya sahabat, kita umat Islam bangun di tengah malam, sepertiga malam, lalu melaksanakan sholat tahajud gitu ya, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa, lalu tiba-tiba ada kejadian yang seperti tadi. Misalnya itu kalaupun benar-benar terjadi ya, tapi dari raut wajahnya ini nggak pernah terjadi ya sahabat. Ini kelihatan sekali bohongnya gitu, kelihatan sekali dia itu merangkai kata-kata apa yang bagus, yang tepat untuk berbohong gitu ya sahabat ya. Manusia normal nih ya, saya tanya, manusia normal ketika bangun di tengah malam itu atau sepertiga malam itu, katakanlah jam 2 pagi tadi itu, lalu tiba-tiba ada sosok yang memakai mahkota berduri yang kepalanya berdarah, sahabat. Ini umat Islam ya. Kalau orang Kristen dari kecil misalnya, mungkin masih oke lah, karena mereka tahu Tuhannya seperti apa gitu kan. Nah ini umat Islam ya, tapi kalau dilihat dari wajah-wajahnya ini memang dia gak pernah Islam ya sahabat. Lihatlah wajahnya itu memang wajah oten betul gitu. Kita umat Islam ini sangat bisa mengetahui dan membedakan mana wajah Islam yang pernah Islam dan mana wajah oten gitu ya. Jadi kalau dia oten ya wajar lah dia biasa-biasa aja ketemu dengan orang atau sosok yang seperti dia ceritakan itu gitu. Sujud yang terakhir itu tuh ngerasain di sini kayak ada yang megang gitu. Ini dipegang tes kayak gitu kan, itu rasanya hangat, kayak gimana itu jalan ke belakang ke seluruh tubuh tuh kayak kesetrum gitu. Ya tambah lagi begini ya sahabat, apakah jamahan Tuhan itu harus didefinisikan dengan menyentuh? Kan tadi dia gitu ya, ketika dia itu melaksanakan sholat tahajud, lalu ada yang memegang kepala ini, lalu menjalar ke bawah dan ke seluruh tubuhnya, dan dia merasa ada getaran seperti kesetrum gitu. Ya mungkin saja dia tidak sadar ketika melaksanakan sholat tahajud itu dia menduduki kabel konslet, sahabat. Ya kan bisa jadi, karena katanya tadi ada getaran-getaran cinta gitu. Getaran cinta pula, ada getaran seperti kesetrum katanya tadi ya sahabat. Lalu setelah dia salam ada sentuhan lagi, yaitu di keningnya itu, dan kemudian dia melihat langsung gitu ya, dan dia berdialog langsung. Ini kalau dilihat dari sudut pandang kitab mereka, ini sudah menyalahi kitabnya sendiri, bahwa Tuhan itu tidak bisa dilihat dan suaranya pun tidak bisa didengar. Nah ini orang Oten Ongo ini mengaku dia melihat langsung Tuhannya dan berdialog langsung sahabat ya. Dialognya itu ya interaktif gitu ya. Kamu mencari jalan yang lurus? Ya, saya adalah jalan yang lurus itu. Kamu cari jalan yang lurus untuk menyelesaikan masalahmu? Ya, akulah jalan itu yang lurus. Kamu tidak mau bercerai? Ya, saya mengkehendaki itu. Kamu mau tidak cerai? Ya, aku kehendaki itu.
Ongok dia. Ya tapi nggak apa-apa lah ya. Karena dia pada menit ke 54 ini sahabat, dia ngaku sendiri bahwa ternyata dia ini bukan orang normal. Dia ini ternyata orang. Karena kan saya hari-hari itu agak aneh ya, bicara sendiri lah, apalah kayak gitu. Orang melihatnya saya gila. Ya, dia sendiri ngaku dibilang gila sama orang-orang ya. Ya kalau dengan saya pun dia bercerita yang tadi itu, saya pasti katakan gila juga. Ngaku Islam, melaksanakan sholat tahajud, lalu berjumpa dengan orang yang berdarah-darah kepala dan tangannya, lalu kita langsung percaya itu adalah Tuhan. Kan gila permanen nama itu sahabat. Jadi memang orang-orang gila ini ODGJ ini dikumpulkan oleh Sincopa Pincopi ya. Ini masih ada lagi nih nenek tua yang zaman kolonial ya. Juga mengaku setelah sholat tahajud 40 hari Tuhan Yesus menyelamatkan saya gitu ya. Coba kita dengarkan sebentar ya. Saya sholat 5 waktu, saya sholat tahajud karena di saat remaja saya itu jarang mendapatkan menstruasi. Jadi bisa sholat sampai 40 malam. Sholat tahajud sampai 40 malam dan puasa sering puasa. Ya, ini ya, dia waktu remaja katanya jarang mendapatkan menstruasi, jadi bisa melaksanakan sholat tahajud itu selama 40 malam, sahabat. Ya, selama 40 malam itu dia berjumpa dengan Yesus. Sepanjang usia saya sekarang ya, sahabat, belum pernah menemukan tulisan atau pernyataan ustaz-ustazah atau guru-guru kita, syekh-syekh kita itu menjelaskan bahwa salah satu faedah sholat tahajud itu adalah bisa berjumpa dengan Tuhan yang oten gitu. Kan aneh betul ya. Nah ini hanya ada di Sincopa Pincopi. Masih ada satu lagi ya saya tunjukkan. Nah memang orang-orang tua semua sahabat. Ya orang-orang zaman-zaman kolonial semua. Coba kita dengarkan. Muslimah fanatik berdialog berhadapan muka dengan Tuhan Yesus saat sholat tahajud. Suprapti. Setelah gitu saya nggak mau sama dokter mau disuntik untuk mengurangi sakit. Saya nggak mau. Akhirnya udah pulang saya mengambil keputusan. Saya untuk sholat tahajud. Saya berkeputusan untuk mencari mujizat sendiri. Hari Jumat malam saya sembahyang tidak ada apa-apa. Hari Sabtunya itu saya sholat pas malamnya betul-betul sudah betul-betul sembahyang sambil teriak-teriak hari Sabtu itu. Karena apa? Besoknya hari Minggu itu prediksi dokter saya sudah nggak ada, sudah meninggal. Setelah begitu, akhirnya saya mengambil keputusan, saya sholat tahajud, saya teriak-teriak. Betapa kagetnya saya waktu saya lagi wiritan. Saya melihat salib itu memancar ke muka saya, nyentrong ke muka saya. Setelah salib itu nyentrong karena saya orang Muslim, saya dalam hati berpikir, wah salib itu lah punya orang Kristen, ngapain dia di situ? Habis gitu karena saya penasaran, mata saya buka. Apa yang terjadi? Salib itu turun menjadi manusia. Iya. Ini saya rasa ya sahabat, narkoplak Sincopa Pincopi ini finalis penulis cerpen semua ini. Iya, pandai kali membuat cerita dongeng-dongeng seperti ini gitu. Karena di dalam kitab mereka itu mereka tidak bisa melihat dan mendengar suara Tuhan. Ini kan dalil atau data yang bisa kita gunakan untuk membantah kesaksian para ongok raya ini. Ya tapi karena memang dasarnya mereka lebih percaya para oten itu dengan ucapan narkoplak ini daripada kitabnya, ya mau gimana lagi kan. Mereka lebih percaya kesaksian ongok raya daripada kitabnya gitu. Ya lagi-lagi dia itu ketika dia divonis oleh dokter bahwa dia akan mati sebentar lagi dan dia putuskan untuk sholat tahajud, mencari apa? Mencari mukjizat. Ini tambah satu lagi ya, belum ada saya menemukan tulisan pernyataan ustadz ustazah atau dalil yang lain yang mengatakan sholat tahajud itu untuk mencari mukjizat. Dan apa mukjizat yang dia temukan? Ya apalagi kalau bukan melihat salib lalu berubah jadi manusia, yaitu Tuhannya oten. Ongok gitu ya sahabat. Oke lah sahabat semuanya, demikian saja video 3 orang gila ini yang bisa meningkatkan imun kebahagiaan kita. Sampai jumpa di video 3 orang gila berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah aku nonton ada pendeta
malam kudus, sunyi senyap. Yesus naik sepeda, haleluya, diboncengnya Mr. M, haleluya.